banget nih kalau berada di tengah-tengah audiens yang energinya positif. Karena saya selalu percaya Pak Jamil, energi dan rezeki itu berhubungan sangat erat. Kalau energinya besar, rezekinya juga besar. Kalau energinya kecil, rezekinya juga kecil. Sama juga kok tadi Pak Jamil bilang energi positif, rezekinya juga positif. Kalau energinya negatif, rezekinya juga negatif, alias ngutang terus ya. Dipanggil KPK. Dipanggil KPK. Oke, jadi di sini mau energi besar atau energi kecil? Nah, energi besar ya. Dan salah satu supaya kita bisa punya energi setiap hari adalah tahu kenapa sih alasannya kita bekerja. Mungkin kita tanya nih ya, random, siapa yang mungkin bisa menceritakan apa alasan kamu bekerja setiap hari? Angkat tangan yang pengen sharing? Yes. Oke, yang ini deh, kayak wajahnya ceria, yang pakai baju hitam bunga-bunga. Nah, namanya siapa? Ya, baik, terima kasih Coach. Perkenalkan nama saya Sarah. Kebetulan saya ini mahasiswi semester 3. Saya bekerja part-time karena saya ingin mengisi waktu liburan saya dengan lebih produktif dan dapat penghasilan tentunya kan. Daripada yang lain liburan bisa cuman santai-santai, menghabiskan waktu yang sia-sia. Saya lebih memilih untuk bekerja karena biar mendapatkan penghasilan dan bisa dapat pengalaman juga mungkin ya. Oke. Terima kasih. Ya. Dan kita juga udah sempat menanyakan lewat akun sosial media kita, mengapa sih kamu bekerja? Nah, berikut adalah alasan-alasannya Pak Jamil. Oke, ada dari Sari Murni 30, karena saya ingin sukses. Dari Adam Hadiana, bekerja sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Berikutnya dari Kris Dayanti. Tapi spellingnya beda ya. Oke, Kris Dayanti. Saya bekerja untuk menentukan masa depan saya karena saya tidak mau masa tua saya habiskan sia-sia mencari harta duniawi. Saya mau masa tua hanya ingin menikmati jerih payah saya selama ini. Oke, masih ada lagi sepertinya ya. Wow, oke, dari Vienna Utari. Saya bekerja insya Allah untuk ibadah, lillahi ta'ala, mengumpulkan bekal akhirat. Dan dari Fora Devianti, kenapa saya bekerja? Karena anak saya perlu biaya sekolah dan mereka adalah bukti keberhasilan kerja saya. Oke. Masih ada lagi Pak Jamil. Kita lihat. Nah ini dari Nan Muhammad 21. Karena harga diri seorang laki-laki itu adalah bekerja. Kenapa gambarnya nonjol? Gimana Pak Jamil? Kita komentarin yang terakhir dulu ya. Harga diri seorang laki-laki itu adalah bekerja. Betul. Betul ya? Ya, saya yakin dari semua yang dia sampaikan ini, karena dia punya alasan, pasti dia lebih semangat dibandingkan teman-temannya. Dan saya kebetulan sudah melakukan kajian lah sama tim saya, bahwa orang bekerja itu alasannya banyak. Yang pertama karena alasan finansial. Misalnya angsuran belum lunas, ya kan? Mobil belum lunas ya, semuanya masih kredit gitu ya, rumah belum lunas atau utang di perusahaan yang belum kelar. Itu adalah alasan finansial. Boleh punya alasan itu? Boleh ya. Ada yang juga alasan keluarga. Saya ingin memberikan yang terbaik buat istri saya. Saya ingin memberikan yang terbaik buat anak saya. Saya ingin mengumrohkan orang tua saya. Saya ingin memberangkatkan ke tanah suci orang tua saya. Ya, itu boleh, punya itu boleh. Dan kemudian apa? Saya ingin anak saya itu di sekolah terbaik, dan sekolah terbaik itu mahal. Maka saya akan bekerja. Ya, itu juga boleh. Alasan karena keluarga. Ada yang ketiga alasan karena passion. Saya enjoy di situ, asik di situ, senang di situ. Saya suruh ngisi training itu passion saya. Suruh ngisi training dari pagi sampai malam saya jabanin. Ya, pindah-pindah provinsi. Bahkan saya pernah pagi di Jakarta, siang di Jogja, malamnya di Bali. Enjoy, senang, asik. Kenapa? Itu passion saya. Dan saya yakin orang-orang yang kerja karena passion ini, biasanya apa? Dia ahli di bidangnya. Contohnya, kalau saya sebut dangdut, siapa yang muncul kepala Anda? Rhoma Irama kan? Ya. Saya waktu datang ke rumahnya, kenapa Anda menyanyi dangdut? Ya itu passion saya. Enjoy dia, asik, senang. Gak kerasa kayak lagi kerja ya? Gak lagi kerja, kalau kerja karena passion itu kayak sedang menjalankan hobi. Betul. Asik, menjalankan hobi tapi digaji. Menjalankan hobi ya, tapi kemudian dapat bayaran, itu senang, enjoy, asik. Ya. Messi main bola karena hobi, karena passion, bayarannya mahal? Mahal. Nah, maka saran saya sih, Anda kalau bisa karena passion. Boleh karena passion? Boleh. Dan ini yang keren juga. Ya. Ada juga yang alasannya karena value.
sesuatu yang ingin persembahkan di muka bumi ini. Saya pernah nonton acara di Metro TV, di acara Kick Andy, Pak Tipi Rahmat itu, karena kebetulan beberapa perusahaan jadi klien saya, jadi saya nonton. Ditanya oleh Kick Andy, oleh Andi F. Noya, Anda itu sudah menjadi orang terkaya ke-8 di Indonesia. Kenapa Anda masih bangun perusahaan? Dan apa jawaban dia? Bekerja bukan hanya sekedar mencari uang. Bekerja bagi saya adalah membantu Indonesia. Kenapa? Karena saya ingin ketika saya meninggal di Indonesia tidak ada kemiskinan. Dan saya ingin berpartisipasi di situ dalam bentuk apa? Saya menyediakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Ya. Saya pernah datang ke rumahnya B.J. Habibie, Eyang Habibie. Saya tanya, kenapa masih buat pesawat? Apa dia bilang? Saya ingin mempersembahkan sesuatu buat Indonesia. Kenapa? Saya ahli pesawat. Maka sebelum saya meninggal, saya akan membuat R80. Dan itu persembahan saya buat Indonesia. Ya. Dia walaupun usianya sudah 80 tahun, masih enjoy, senang. Passionnya dia passion, susah dihalangi juga susah. Iya. Apalagi ditambah nilai yang ketiga, yang kelima, yaitu karena spiritual. Saya tanya lagi sama BJP, kenapa Anda masih semangat? Sebab saya sudah ingin menyiapkan hidup di dunia dimensi lain. Dan saya di dimensi lain ingin ketemu dengan Ibu Ainun Habibie. Dan itu saya bisa kalau saya punya sesuatu, yaitu pesawat R80. Artinya apa? Dia melakukan sesuatu karena dorongan spiritual itu susah dihambat. Saya, karena saya melakukan sesuatu karena passion, dan memang itu sesuatu yang akan saya bawa pulang. Tadi ada pulang ke kampung akhirat itu. Betul. Saya susah dihalangi, Pak jangan ngisi training. Enggak, itu passion saya. Saya harus ngisi training, nggak bisa dihalangi. Pak nggak usah ngader, trainer, leader, interpret. Nggak bisa, itu passion saya. Saya enjoy, saya asik. Nah saran saya sih, Anda perlu menemukan. Kira-kira kerja karena apa? Boleh jadi karena finansial, boleh jadi karena keluarga, boleh jadi karena passion. Ya, di dalamnya ada hobi, termasuk tadi pembelajaran. Ya. Karena ada orang-orang yang belajar, nggak apa-apa saya kerja di sini gajinya kecil, tapi dapat pembelajaran. Betul. Ya kan? Nah ini banyak nih orang bertanya, lebih baik saya bekerja di sebuah pekerjaan gajinya kecil tapi bisa belajar, atau bekerja di sebuah tempat yang gajinya bisa 2 kali lipat, tapi habis itu ya dibebaskan, terserah nggak ada pembelajaran apapun. Nah itu tergantung kebutuhannya apa ya? Alasannya. Kalau apa? di alasannya finansial, pasti dia akan kerja di perusahaan yang gajinya besar. Walaupun di situ nggak ada pembelajaran, walaupun di situ tuh sering dihina-hina. Iya. Karena makan gaji buta katanya. Iya. Ya, tapi kalau dia passion, di dalamnya ada hobi, ada pembelajaran, nggak apa-apa. Gue gajinya di sini kecil, tapi gue dapat ilmu banyak di sini. Ya, gue bisa ketemu Miss Mary, gue bisa dampingin Miss Mary. Gue bisa ketemu Pak Jamil. Ya, gitu misalnya. Iya, betul ya. Kalau Pak Jamil nih, balik lagi ke pertanyaan saya sebelumnya ya. Nah kalau saya bekerja karena terpaksa, karena keadaan, nah itu gimana Pak Jamil? Pasti kalau karena kerja terpaksa, alasannya belum clear. Ya, kalau dia alasannya karena finansial, dia akan penuh semangat. Tapi kalau, aduh aku terpaksa nih untuk membiayai kehidupan, berarti sebenarnya alasannya ada membiayai kehidupan. Itu lebih bagus dibandingkan dia kemudian tidak punya alasan. Betul. Iya. Betul. Tapi Anda tidak akan enjoy, tidak akan asik. Ya, makanya saran saya sih semakin banyak alasannya makin bagus. Gabung tuh, alasan finansial ada, alasan keluarga ada, passion ada, value ada, dan kemudian spiritual ada. Begitu 5-5-nya itu ada, Anda akan semangat, Anda bergairah. Ya, gitu. Dan kualitas selalu nggak pernah bohong lah. Kalau kita kasih kualitas baik, hasilnya pun juga pasti akan baik ya. Oke, ada yang bertanya lagi nih Pak Jamil. Tapi makanya berkaitan dengan ini saya ingin tampilkan quote saya nih. Oh oke, kita lihat dulu quotes yang berikut ini. Bahwa kerja itu perlu punya alasan. Temukan alasan mengapa saya kerja. Maka kerja menjadi lebih nikmat dan terhindar dari kemalasan. Terus malah bilang mungkin bosnya nyebelin. Nah itu gimana caranya supaya pekerjaan itu nggak jadi beban? Setiap mau berangkat kantor ngeluh. Itu sudah nggak normal.